Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersalawat sebagus mungkin kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun dan bukalah
Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pembacaan ayat suci Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari belenggu setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang pengasih lagi Maha Penyayang. Dari pembalasan hanya kepadamu kami menghindar, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, atau jalan orang-orang yang sesat. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama berbahagia, acara selanjutnya laporan Kepala TK Seatap SDN 22 Belopa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Bapak Netrandas Hasbullah Binus. Terima kasih Pak sudah hadir membersamai kami yang harus PT dari Makassar hanya untuk hadir di penamatan kita. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Yang saya hormati Bapak Camat Belopa beserta Bunda PAUD Kecamatan Belopa. Terima kasih Pak Bu Camat. Saya tahu hari ini hari libur Pak. Saya ganggu untuk acara saya hari ini. Sekali lagi terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang PAUD dan BNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu. Jujur baru kali ini Pak Kadis ada kabit muda di bidangnya saya yang selalu connect dengan saya. Ternyata kalau yang muda memang bagus sih, kreatif dan imajinasinya bagus. Sehingga tua-tua di bidang Pak Kadis yang muda-muda mau kayak Pak Kabit, sayanya nyambut dengan kami. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 22 Belopa, ini serumah kandung saya, almarhumah. Waktu saya digantikan beliau, saya punya kayak pesimis, mampukah dia seperti kami sama-sama punya misi yang sama untuk mengembangkan satu sekolah, satu atap yang
luar biasa. Terima kasih Bu atas selalu supportnya kepada kami. Yang saya hormati Ketua Komite PKK 22 Belopa Bapak Kasali beserta seluruh orang tua anak didik yang selalu mendukung dan mensupport. Saya banggakan hari ini anak-anak saya yang luar biasa, sangat berubah. Saya sampai tidak kenal dia, yang sudah sangat cantik sekali. Terima kasih dia sudah kasih cantik anak-anak saya hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini adalah kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang menjadi panutan kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan di muka bumi. Pak Kadis dan seluruh hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang hari ini perlu saya sampaikan. Yang pertama, acara saya ini agak lain judulnya, Pentas Merdeka. Kenapa saya pakai Pentas Merdeka? Karena kebetulan TK Seakat 22 Belopa satu-satunya TK yang ada di Kabupaten Luwu yang masuk sekolah penggerak yang otomatis memakai kurikulum Merdeka dari tahun 2022 dan 2023. Sehingga kami punya ide untuk tidak menggunakan pentas yang selama ini kami gunakan, tapi kami menggunakan kata merdeka sebagai wujud bahwa kami telah menggunakan kurikulum merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hari ini sekaligus sebagai hari pengamatan buat anak-anak kami yang akan masuk ke jenjang sekolah dasar. Di sekolah kami ada 71 anak yang hari ini akan kami tamatkan, ada 59 anak. Ada 12 anak masih lanjut di taman kanak-kanak. Yang 59 anak ini bukan kami tamatkan karena dia sudah hebat, sudah pintar, sudah bisa baca, sudah bisa tulis, bukan. Kami tidak pernah mempersyaratkan untuk menamatkan anak dalam hal itu, karena di kurikulum tidak pernah ada tuntutan untuk menjadikan anak pintar membaca dan pintar menulis. Kami menamatkan mereka itu karena usia mereka memang sudah seharusnya masuk di jenjang sekolah dasar, yaitu di usia 6 tahun. Jadi yang 59 anak ini adalah anak-anak yang sudah siap masuk ke sekolah dasar. Walaupun membaca dan menulis bukan prasyarat bagi kami, tapi itu salah. Anak-anak dari tamatan TK Seakat 22 Belopa kalau masuk di SD menjadi anak-anak unggulan di SD-nya karena sudah siap untuk menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah dasar, insya Allah. Yang ketiga mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan ini seluruh anggaran atau dana yang kami gunakan semuanya bersumber dari swadaya orang tua. Maka pada kesempatan ini saya selaku pengelola TK Seakat 22 Belopa sekaligus penanggung jawab kegiatan hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh orang tua anak didik TK Seakat 22 Belopa yang selalu mendukung dan mensupport setiap kegiatan yang kita lakukan. Bukan cuma kegiatan hari ini, kegiatan-kegiatan kita yang luar biasa banyaknya program-program yang harus kita laksanakan selalu disupport dan didukung oleh orang tua anak didik. Sekali lagi terima kasih banyak atas dukungannya, supportnya kepada kami. Mudah-mudahan kami tak bisa membalasnya. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas Bapak Ibu semuanya. Pak Kadis dan seluruh hadirin yang sangat berbahagia, ada beberapa hal juga yang perlu mungkin saya bukan untuk menyombongkan, tapi perlu saya ingin menyampaikan apa sih yang membuat TK Seakat 22 Belopa sudah prestasi apa sih yang sudah didapatkannya. Saya hanya menyampaikan bahwa satu-satunya TK di Kecamatan Belopa wilayahnya Pak Camat yang punya akreditasi A untuk taman kanak-kanak itu hanya TK Seakat 22 Belopa. TK Seakat 22 Belopa juga untuk tingkat kabupaten Luwu satu-satunya yang lolos
menjadi sekolah penggerak, sekolah yang didukung, difasilitasi oleh pemerintah untuk belajar tentang kurikulum merdeka. Kami punya fasilitator yang harus setiap bulan datang ke sekolah mengajarkan kami secara detail seperti apa itu kurikulum merdeka. Pemerintah sangat memberi kami banyak peluang untuk belajar pada sekolah penggerak. Jadi dan ini untuk menjadi sekolah penggerak bukan hal yang mudah. Saya menyadari itu bukan hal yang mudah. Saya harus berjuang mengikuti tes 3 kali sebagai kepala sekolah, dari tes CV, tes wawancara dan tes mengajar. Saya harus lalui dari sekian ratus kepala sekolah yang ikut mendaftar. Hanya 4 yang dinyatakan lolos di Kabupaten Luwu dan 1 dari TK hanya TK seangkat 2008. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami juga kemarin di Hari Pendidikan Nasional, saya berterima kasih kepada Pak Kadis sudah memberikan banyak piala penghargaan kepada saya. Saya kayaknya yang sebetulnya sudah kali disebut waktu Hari Pendidikan Nasional Pak Kadis. Saya mendapatkan 6 piala penghargaan pada Hari Pendidikan Nasional. Salah satunya adalah yang saya menjadi bangga adalah sebagai kepala sekolah berprestasi di tingkat Kabupaten Luwu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Kadis. Mudah-mudahan prestasi-prestasi yang diberikan kepada saya dan kepada guru-guru saya yang ada di TK Saat Eropa menjadi motivasi buat kami untuk menjadikan TK Saat 22 Eropa semakin baik. Terakhir, saya hanya berharap kepada Pak Kadis, Pak Camat, dan Pak Kadis untuk berkenan meluangkan waktunya nanti memberikan ucapan selamat kepada anak-anak kami yang akan tamat. Mudah-mudahan dengan ucapan selamat langsung dari orang-orang hebat bisa memotivasi mereka untuk tetap menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sekali lagi terima kasih banyak dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya dalam kegiatan kami ini banyak hal yang tidak berkenan. Mohon kami dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita menyaksikan tari-tarian persembahan anak didik TK Seatap SDN 22 Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. Over a million times treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wealth. Indonesia is a motherland.
dan beliau juga paman saya, Bapak Ismail Bismillah. Yang terhormat Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Lupa, lalu yang biasa yang terhormat Bapak Syahid TK, dan yang kami hormati dan kami banggakan Kepala TK Seatap, rekan saya, dan kami sama-sama juga di kepengurusan Tenis Medan Kabupaten Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih sempat hadir membersamai anak-anak kita dalam rangka penamatan TK Seatap 22 Belopa. Terus terang saya begitu kaget begitu waktu diminta mewakili memberikan sambutan. Saya baru ingat ternyata rupanya saya ketua komite. Anak saya, sekedar info, anak saya dalam masa TK dia berada di 3 TK berbeda. Pertama kali anak saya ada di TK yang namanya Ruang Asa Montessori. Kami pindah di Islaul Ummah, dan berikutnya karena anak sempat kasih tahu saya, Pak, dia bilang TK apa itu? Dia bilang ada TK Seatap. Dia bilang kalau tidak salah itu rekan saya. Kenapa? Anak saya pernah di sekolah TK yang bertaraf internasional, boleh dibuka, ada. Ternyata ibunya sempat mengecek-ngecek kegiatan TK Seatap. Setelah itu saya bilang, insya Allah anak kita akan dibawa ke sana. Satu hal yang membuat saya kagum dengan buat anak-anak saya, buat anak-anak kita semua. Kenapa saya saja yang sudah tamat SMA bingung. Semasa sekolah itu kita tidak pernah punya kelas inspirasi. Mau seperti apa kita jadinya di kemudian hari. Saya akhirnya memilih jurusan by accident. Ikut-ikut saja. Jadi tidak pernah ditanamkan. Nah di TK Seatap jawabannya ada semua di sana. Terima kasih kepada semuanya, kepada Bapak pembimbing yang ada di TK Seatap. Kami tahu anak kami berbagai macam karakter, menjadi teman ribut anak perempuan. Macam kondisi anak kami merengek sekolah dan semua bisa selama di TK Seatap meningkat, dan insya Allah anak kami ini, we thank you for all the lecture because they are giving the best foundation for them. Artinya apa? TK Seatap sudah memberikan sedikit bagian yang penting buat masa depan anak-anak kami. Kami tinggal membimbing dari TK Seatap. Dia sudah setiap pulang, ibu saya mau jadi ini. Jadi best part sudah bagus, foundationnya sudah jelas, tinggal meneruskan mau apa anak kami. Terima kasih ibu-ibu. Ibu, saya tidak tahu kata-kata lagi. Saya tidak tahu mau bilang apa. Terima kasih. Dan kita pahami bersama selama di sekolah, tempat kita pertama mengenyam pendidikan itu menjadi memori sepanjang masa. Yang pastinya anak-anak kami akan merindukan para ibu guru yang ada di masyarakat. Dan saya nggak tahu lagi mau bilang apa. Cukup berterima kasih. Satu harapan kami, belum harapan ibu-ibu semua yang ada mungkin, dan saya mewakili teman-teman mungkin kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lebih ditingkatkan lagi, terutama dari bidang keagamaan, biar anak-anak ketika pulang ke rumah
begitu menghargai orang tuanya, begitu demikian juga dengan kelas-kelas inspirasi mau kemana anak-anak kami ke depannya. Jangan seperti kami sampai Makassar bingung sekolah apa. Saya aja sampai Makassar terjebak, akhirnya masuk ke perhotelan yang tidak pernah kami tahu selama kami sekolah dari SD sampai SMA. Terima kasih. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan puisi oleh Al-Karim Al-Farisi dan Siti Atika Anaya Akbar.
Ini merupakan foto kenang-kenangan untuk anak yang setiap tahun ada di TK Atap 22 Belopa. Harapannya saya adalah ini menjadi saksi. Mungkin di 20-30 tahun kemudian ada di antara anak-anak yang dipoto ini diberi dan duduk di depan sini. Mungkin menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Luwu dan mungkin saja di negara kita ini, yang harapannya nanti menjadi saksi bahwa kita pernah bermain, berkarya bersama di satu sekolah di TK Atap 22 Belopa. Jadi ini adalah foto wajib untuk semua anak. Hari ini saya berikan kepada salah satu anak yang bukan asli Luwu, yang bisa jadi nanti kalau besar bukan lagi berada di sini, tapi foto ini tetap akan ada untuk mereka, menjadi kenangan mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan pertama oleh Bapak Camat Belopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat dan kita hormati bersama-sama Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang PAUD, yang saya hormati Bapak Ketua Komite TK Atap Belopa, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Atap Belopa beserta seluruh Dewan Pendidik yang ada di TK Atap Belopa, yang saya hormati Ibu Bunda PAUD Kecamatan Belopa. Bunda PAUD ini teman saya dulu. Iya, yang sekarang jadi ya teman bermain. Iya, yang saya hormati Ibu, tadi saya dengar juga ada Ibu Kepala Sekolah SD 22 Belopa. Dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh orang tua wali murid yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, senantiasa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka pentas merdeka atau penempatan anak-anak kita yang kurang lebih 1 tahun berada di TK Atap Belopa. Salawat serta salam senantiasa kita berikan dari kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Saya pikir bukan cuma saya, tapi semua kita orang tua murid, mari kita ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Pendidik di TK Atap Belopa ini
dalam membina anak-anak kita. Seperti yang kita lihat tadi bahwa dalam kurun 1 tahun, dalam kurun lebih 1 tahun anak kita, waktu 1 tahun itu sangat singkat. Ya, waktu 1 tahun itu sangat singkat Bapak Ibu. Tapi apa yang kita lihat? Apa yang guru-guru TK Satu Belopa ini berikan kepada anak kita? Itu sangat luar biasa. Anak kita sudah bisa membaca. Anak-anak kita sudah mampu berkreasi. Itu tidak lepas daripada bimbingan yang dilakukan oleh guru-guru anak kita yang ada di TK Satu Belopa. Jadi saya minta beri aplaus dulu buat guru-guru anak-anak kita di TK Satu Belopa. Ya, ya. Terima kasih. Kalau kita lihat bahwa kalau dulu seperti dikatakan tadi ketua komite bahwa kita dulu tidak ada TK, kita tidak tahu mau kemana. Sekarang ada namanya TK dan itu salah satu kewajiban wajib untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi atau masuk SD. Jadi dulunya SD sudah tidak terlalu setengah mati lagi ada anak kita. Kenapa? Karena anak kita sudah anak kita sekarang ini yang kita lihat sekarang kembali ke orang tuanya. Jangan sampai kita cuma menyandarkan pendidikan, menyandarkan bahwa anak saya supaya bisa menuju tanpa kesadaran itu sangat berat, sangat luar biasa. Akhlaknya dari sekarang untuk menjadi orang baik. Kalau pemanfaatannya bagus, benar, hasilnya juga pasti bagus. Ya, hati-hati. Sekarang ini saya lihat banyak ibu yang kalau anaknya menangis, formula yang dia kasih atau obat yang dia kasih anaknya untuk membiarkan anaknya itu adalah hati. Jangan terlalu membiasakan anak. Belum waktu. Hati-hati. Ya. Pertama, HP, karena HP itu bisa mempengaruhi saraf optik matanya anak kita. Anak kita ini yang usia seperti ini matanya masih sangat rentan atau masih sangat muda. Jadi apabila dikena oleh radiasi infrared, inframerah mata, itu bisa matanya cepat rusak. Itu pengaruh HP. Dan bila saraf optik ini sudah kena, maka bisa sampai ke otaknya anak kita dan berpengaruh ke otaknya. Hati-hati. Saya selalu menekankan ini. Kenapa? Karena itu bisa membuat malapetaka buat anak kita. Rata-rata ibu-ibu kalau ditanya kenapa, saya sampaikan bahwa itu karena sayang kepada anak. Padahal sebenarnya sayang itu pemberi hati belum tentu. Sehingga mari kita sama-sama dari rumah kita beri pendidikan karakter, pendidikan anak kita, kita awasi sampai di sekolah, setelah sampai di sekolah serahkan kepada gurunya insya Allah. Yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau dari TK kita awasi, dari kita masuk SD kita awasi, masuk SMP kita awasi, sampai SMA tetap kita awasi kita punya anak bersinergi dengan gurunya, karena pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada sinergi orang tua. Kalau cuma diserahkan kepada gurunya, maka tidak akan baik. Orang tua harus ikut berperan serta bagaimana keberhasilan anak kita ke depan, bagaimana menentukan apakah pendidikan anak kita ke depannya bisa lebih baik atau tidak. Itu tergantung antara kerjasama antara orang tua, murid dan guru. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada di tempat ini bahwa mari
kita mendidik anak kita mulai dari sekarang, kita menjaga, kita bersinergi dengan dunia untuk menghadirkan generasi-generasi penerus kita yang akan datang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, sambutan kedua oleh Bapak Kepala Dinas Digbud Kabupaten Luwu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Camat Dewa, yang saya hormati Ketua Komite Tingkat Dewa, yang saya hormati Kepala Bidang PAUD yang seperti hari ini, yang saya hormati Ibu Budak Poli Kecamatan, dan tentunya yang kita banggakan dan saya hormati Kepala TK Satan Luwu dan terkhusus kepada Bapak Ibu sekalian, para orang tua siswa yang tamat pada hari ini, yang saya hormati dan saya muliakan, dan paling khusus anak-anak sekalian dari guru siswa yang insyaallah pada hari ini akan ditamatkan yang saya cintai. Pertama-tama mari kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat-Nya sehingga di pagi menjelang ini kita bersama-sama hadir di tempat yang luar biasa ini. Sangat luar biasa karena ya beberapa kegiatan yang sama saya diri ternyata TK Satan Luwu ini mampu mengambil tempat yang cukup ya sangat istimewa yang luar biasa. Terima kasih banyak. Kehadiran kita di sini dalam rangka menghadiri penamatan dan perpisahan anak-anak kita khususnya TK Satan Luwu. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya hari ini saya tidak punya kesempatan kalau saya pikir perjalanan saya. Kemarin malam saya ke Makassar hadir suatu kegiatan dan juga yang penting sama kegiatan pada hari ini. Tetapi setelah saya hubungkan saya berpikir mau kembali karena ada yang saya janji. Kepala TK ini langsung ke rumah bawa undangan untuk menghadiri kegiatan ini. Jadi setelah saya habis pembukaan, saya berebut dengan kepala bidang saya di TK dengan mobil Suli Barat wilayah 2 bahwa tidak bisa tidak saya balik. Apapun alasannya saya harus balik. Jelasnya saya sudah ikuti pembukaan, tinggal kalian yang lanjutkan kegiatannya. Sampaikan saja apa yang menjadi pembicaraan, apa yang menjadi hasil kegiatan, soalnya kita tidak lanjuti. Yang jelas bahwa kegiatan yang kami hadiri di Makassar itu adalah berkaitan dengan persoalan sekolah sehat. Ternyata di Kabupaten Luwu ini ada satu sekolah yang direkomendasikan Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan untuk ditunjuk sebagai sekolah sehat dan dibina langsung oleh BPPT. Ini dianggarkan langsung oleh Balai Besar Penjamin Mutu Pentas Merdeka. Kenapa Pentas Merdeka? Karena secara kebetulan TKBO Pasar ini adalah satu-satunya sekolah dari 223 sekolah yang dari 223 TK yang ada di Kabupaten Luwu. Jadi saya kembali lagi Bapak Ibu sekalian, dari 222 TK yang ada di Kabupaten Luwu
hanya satu sekolah yang terpilih jadi sekolah penggerak. Ya, itu diakui oleh kementerian, dan itu melalui perjuangan, bukan karena maunya kepala dinas, bukan. Ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, dan alhamdulillah tingkat kesehatan Eropa itu yang memenuhi syarat sehingga dia dianggap dan berikan sertifikat sebagai sekolah penggerak khusus ketika yang ada di Kota Bandung. Ada sedikit yang saya mau sampaikan secara terbuka khusus pada orang tua kita yang ada hadir pada hari ini dan teman-teman para pendidik atau kepala sekolah yang hadir, bahwa memang ada kekeliruan. Saya mau mungkin saya sampaikan supaya saya juga jangan diburu terus bahwa kenapa Kadis Pendidikan ini tidak pernah merealisasikan janjinya. Saya mau bilang begini, saya masih ingat saya diamanatkan masuknya pendidikan itu saya masuk tanggal 5 Januari 2021 ya. Tanggal 5 Januari 2021. Sebelumnya itu saya di Kadis Perpustakaan. Guru waktu 2 tahun lebih saya di perpustakaan. Yang ada di ingatan saya, yang ada di benak saya, bahwa TK Saatap itu adalah negeri. Itu yang ada di pemikiran saya. Saya pada saat itu, sehingga saya bilang TK Saatap itu negeri. Saya hanya melihat bahwa terlepas dari TK Saatap, ada juga yang namanya SMP Saatap. SMP Saatap ini jelas statusnya negeri. Ini jelas statusnya negeri dan yang kementerian. Pertanyaannya, kenapa SMP ini dinyatakan negeri sementara TK yang Saatap ini tidak negeri? TK Saatap pendidikan itu setelah kepala sekolah Saatap Eropa datang memperjelas, meminta Pak Kadis, ini persoalan nasib kami. Bagaimana kami di sana yang sertifikasi? Kami tidak akan diampuni dan akan diloloskan dalam penerimaan sertifikasi kalau status sekolah kami tidak jelas. Penawarannya pada saat itu bagaimana kalau kami di yayasan? Mungkin kepala sekolah TK Saatap ini masih ingat. Apa yang saya sampaikan kepada saya? Apa jawaban saya pada saat itu? Silakan tetapi sama tanya dulu. Kalau kita menjadi yayasan, siapa ketua yayasannya dan di mana lokasinya? Karena tidak mungkin lokasi studi ini kita menjadi yayasan dan jelas itu. Sehingga pada saat itu kami memutuskan, oke, demi nasib teman-teman kepala sekolah khususnya dan tenaga pendidik yang ada di yayasan itu, kita yayasankan saja dulu. Sehingga itu yang menjadi PR bagi kami. Dan alhamdulillah ternyata kehadiran Bunda POM Kabupaten ini memberikan respon sekaligus memotivasi kami dan memberikan semacam arahan seperti apa dinas pendidikan yang saya lakukan sehingga TK yang sebanyak 223 di Kabupaten itu paling tidak ada yang bisa diberikan terlepas dari 2 yang ada sekarang. Nah, setelah kemudian kami tidak lanjuti, kami keluar ke kementerian, mempertanyakan langsung ke Dirjen. Pak Dirjen bilang bahwa itu salah, jeruk maka jeruk namanya. Kalau satu pendidikan mendirikan satu pendidikan itu tidak benar. Nah, terus apa bentuknya? Kami coba sampaikan bahwa ada 223 TK yang ada di Kabupaten Bandung itu yang masih status swasta. Sehingga dia memberikan saran bahwa dari 223 itu pemerintah daerah bisa mengirimkan sampai 30% dari itu. Sehingga hitung-hitungan tadi kalau dulu ini bisa kita rekrutkan sampai 60 TK. Bagi orang tua yang mungkin masih ada punya anak yang rencananya juga mau dimasukkan pada jenjang TK berikutnya. Pemerintah daerah sudah menurunkan peraturannya. Ada yang namanya Perput. Sebenarnya itu sejak tahun 2019 itu sudah lama Perput itu. Apa isinya?
adalah memastikan kepada orang tua untuk menyampaikan sekaligus memberikan signal kepada anak kita bahwa tidak ada lagi penerimaan jenjang sekolah tingkat SD bila mana tidak ada yang namanya ijazah TK. Ini sudah ditemukan, ya. Kecuali ini kebijakan kepala dinas, ya, kebijakan ini. Kecuali kalau secara kebetulan di desa atau kecamatan itu ada mudapolnya tetapi belum ada TK, bisa menampung. Tetapi khusus di Bilopa ini memang sudah menjadi satu lagi, tidak boleh lagi bahwa kemudian anak-anak kita yang mau nyerobot masuk SD tanpa ada TK, ini tidak boleh lagi. Sehingga harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian, terus kepada orang tua yang ada pada hari ini, perwakilan anak kita, ini mohon dipahami, mohon dimengerti, jangan sampai nanti tiba-tiba ada anak kita memasuki dari TK, di SD, ya, terus kemudian kepala sekolah atau tenaga pendidik di sekolah itu menolak, itu artinya ada syarat yang kita tidak diberi. Sehingga pada kesempatan ini saya berharap kepada kita semua menjadi pemahaman kita bersama bahwa tidak ada lagi alasan, terutama sekolah yang ada dalam kota ini untuk SD menerima calon siswa melalui PPDB bila mana calon siswa itu tidak memiliki ijazah TK. Ya, ijazah TK. Nah, kaitannya dengan semua itu mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur bagi kita pada hari ini. Ya, bisa kita bayangkan Pak Ibu sekalian, kalau kita tidak pernah kita lakukan apa yang dilakukan anak kita pada hari ini. Tidak pernah itu. Tetapi dengan perkembangan zaman, alhamdulillah. Dan saya berterima kasih kepada kepala sekolah dan tenaga pendidikan di TKB Lopan. Saya sudah lihat secara nyata apa yang menjadi kerja-kerja teman-teman di SD Lopan ini, alhamdulillah terbukti sekarang. Ya, mari kita tingkatkan dan insya Allah saya tentunya atas nama Kepala Dinas mendukung penuh, dan saya pikir tentunya kepala sekolah bisa membaca. Kehadiran saya pada hari ini bukan memaksa diri, tetapi ini tanggung jawab saya. Demi tanggung jawab saya. Saya tidak mau main Bapak Ibu sekalian. Ini saya laporkan di atasan saya di momen penamatan tahun ini, mau diwali penambat, mau dipaskan, atau dan saya. Selama itu saya masih sehat dengan kesempatan saya. Karena semua yang saya lakukan adalah termasuk kegiatan pada hari ini memotivasi dan merespon apa yang menjadi kegiatan teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Ya, saya tidak mau tenaga pendidikan terus kepala sekolah melakukan suatu rencana kegiatan tiba-tiba tadi saya tidak merespon, saya tidak mau begitu. Sehingga harapan saya ini yang selalu sampaikan bahwa di dalam rangka mensukseskan kuliah pendidikan di dulu hanya 3 hal komponen yang bisa kita aktifkan. Yang pertama itu kerjasama dengan guru, kerjasama dengan orang tua melalui ketua komite, kerjasama dengan para tenaga pendidik yang pendidikan di sekolah, dan kolaborasi dengan dinas pendidikan sebagai penunjang di dalam hal mengaitkan dengan persoalan pendidikan di dulu. Inilah yang kita bangun sampai sekarang ini, sehingga alhamdulillah meskipun kemarin kalau kita berbicara masalah rapor pendidikan, dulu pernah duduk di ranking 22 dan 24 kabupaten kota Indonesia Selatan. Sekarang ini alhamdulillah kita sudah berada pada ranking keempat dari 24 kabupaten kota yang ada di Selatan. Ini berkat kerjasama teman-teman kepala sekolah, guru, pengawas, dan korwil, kerja kolaborasi dengan dinas pendidikan. Saya pikir ini yang barangkali saya sempat sampaikan, dan yang terakhir saya ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian yang tamat pada hari ini. Saya berharap silakan orang tua melakukan seleksi yang terbaik untuk anak kita, karena saya yakin bahwa anak kita ini yang baru umur 6 tahun belum bisa menentukan di mana arahnya mereka. Yang bisa tentukan ini adalah kita orang tua, ya. Yang bisa tentukan kita sebagai orang tua. Yang jelas
sekolah manapun yang ada di Kabupaten Lu, insya Allah saya jamin semua baik. Saya jamin semua baik. Mulai dari fasilitas sekolah, tenaga pendidik dan